Hai semuanya, selamat datang kembali di Aku Masih Pemuya. Dan kali ini kita bakal ngebuat desain sistem UI. Dan sebelum masuk ke pembuatan desain sistem UI, gue pengen nyampein pengantar dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang pengen langsung ke cara pembuatan desain sistemnya, bisa di skip bagian pengantar ini. Jadi, kita masuk ke atomic design. Atomic design itu apa? Dan apa hubungannya sama desain sistem? Jadi sebenarnya atomic design dan desain sistem ini tuh saling berkaitan. Istilahnya mereka saling melengkapi lah. Karena nanti atomic design itu membantu dalam menciptakan komponen-komponen desain yang dapat dimasukkan ke dalam desain sistem. Sedangkan nanti desain sistem itu memberikan panduan tentang cara menggunakan komponen-komponen tersebut. Istilahnya nanti desain sistem itu sebagai library lah. Library dari komponen-komponen desain itu tersendiri. Dan kalau kita lihat di depan sini, di layar kalian, di sini ada elemen-elemen desain yang dipecah menjadi tingkat hierarki dalam atomic design-nya. Yang pertama ada atom, ada molecules, ada organism, terus ada template, sama ada page. Dimulai dari yang terkecil nih, atom. Sesuai namanya ya, atom. Jadi atom ini adalah elemen desain yang paling dasar yang nggak bisa dapat dibagi-bagi lagi gitu lah. Ya paling kecilnya lah gitu. Contohnya tuh kayak seperti teks, tombol, icon, atau image atau gambar gitu. Lalu yang berikutnya ini ada molekul. Nah, molekul ini gabungan dari dua atau lebih atom-atom tadi. Jadi nanti mereka itu bekerja sama untuk menghasilkan fungsi yang lebih besar. Contohnya kayak kombinasi teks dan tombol yang biasa kita temuin di sebuah form ya, atau formulir pencarian kayak gitulah. Terus berikutnya ada organism. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi organism ini elemen desain yang lebih besar lagi. Dia menggabungkan beberapa molekul dan atom. Biasanya kalau di UI, organism ini kayak berupa header atau jendela pop-up, atau bahkan sebuah bisa dibilang kartu produk gitulah di dalam sebuah desain situs web. Lalu berikutnya template. Nah, jadi template ini, ini udah mulai terstruktur nih. Jadi gambaran struktur umum yang digunakan untuk membuat berbagai halaman dengan konsistensi desain. Dan yang terakhir adalah page atau halaman. Halaman ini ya hasil akhir yang bisa dilihat nanti oleh user atau pengguna. Jadi dalam atomic design, halaman ini atau page ini adalah gabungan dari elemen-elemen yang lebih kecil, termasuk template, organism, molekul, bahkan atom. Itu penjelasan dari elemen-elemen desain pecahan yang ada di atomic design. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh nih, sebuah contoh atomic design. Bisa kita lihat di sini dari atom ada teks, ada kolom insert, sama ada button. Nah, ini mereka masing-masing. Teks sebagai atom sendiri, terus nanti di sini kolomnya sebagai atom sendiri, begitu juga dengan buttonnya, dia sebagai elemen sendiri. Terus berikutnya ke molekul. Nah, molekul ini sudah menjadi kumpulan beberapa atom tadi. Yang tadi ada input label sebelumnya di atom, dia dipadukan dengan atau digabungkan dengan kolom input tadi. Nah, ini menjadi sebuah molekul. Lalu berikutnya ke organism. Organism itu lebih besar lagi. Dia ada perpaduan antara email, password, dan button. Lanjut ke lebih besar lagi menjadi sebuah template. Nah, template ini tadi yang dibilang sebagai kerangka dasar. Jadi kerangka dasar untuk sebuah halaman seperti inilah kira-kira gitu. Nah, saat dia sudah masuk ke dalam halaman, di yang terakhir nih page, nah bentuknya akan seperti ini. Semisal tadi kan masih template nih, tulisan form ini sekarang kita udah buat menjadi sebuah login. Terus di sini ada email, ada password, begitupun dengan teks-teks lainnya. Intinya page ini udahlah hasil akhir yang benar-benar bakal dilihat oleh user. Nah, itu tadi sekilas tentang atomic design. Lalu kita masuk ke desain sistemnya. Nah, desain sistemnya, kalau seperti yang udah gue bilang tadi, desain sistem itu seperti library-nya. Library dari elemen-elemen atau atomic design tadi. Secara penjelasan, jadi desain sistem ini adalah koleksi panduan, prinsip, komponen desain, dan pedoman yang mengatur cara desain. Biasanya nih, di desain sistem ini mencakup elemen-elemen seperti tipografi, warna, icon, komponen UI, gaya visual, dan masih banyak lagi.
Lalu manfaatnya apa sih gitu loh kita menggunakan desain sistem ini? Manfaat yang paling kita rasakan saat kita menggunakan desain sistem adalah konsistensi dan efisiensi. Jadi desain sistem ini bakal ngebantu menjaga konsistensi sebuah produk, memastikan bahwa semua elemen desain mengikuti panduan produk yang telah ditetapkan. Lalu yang berikutnya, efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya adalah dengan komponen-komponen desain yang telah kita tentukan sebelumnya, para developer tuh bisa bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Jadi nggak perlu ngebuat desain secara berulang yang sama. Kalau misalkan teman-teman masih belum punya gambaran gimana sih desain sistem itu, nah inilah kira-kira desain sistem yang sangat-sangat sederhana. Jadi di sini ada typography, ada color, ada spacing, buttons, form, tabs, dan sampingnya ini adalah page-nya. Inilah kumpulan dari desain yang dibuat dari desain sistem tadi. Ya kan, di typography misalkan nih ada di bagian headline 1 ukurannya berapa, headline 2 ukurannya berapa. Jadi desain sistem ini benar-benar kayak yang kita bilang di awal tadi, library, seperti perpustakaan yang dimana memberikan kita panduan dalam mendesain sebuah produk. Nah, berikutnya di sini gue pengen ngajak kalian semua buat melihat contoh secara langsung dari sebuah perusahaan besar yang dimana mereka itu sudah memiliki desain sistem yang sangat kompleks. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada yang tahu nggak ini Material.io ini punya siapa? Jadi Material.io ini adalah miliknya Google. Nah, di sini dia membuat websitenya yang dimana isinya ini adalah desain sistem milik mereka. Kalau bisa kita lihat di sini banyak panduan-panduan yang memberikan kita petunjuk gimana cara membuat sebuah desain UI yang sama dengan Google ini. Terutama biasanya para pengembang atau para desainer UI yang basisnya dia itu mendesain sebuah aplikasi Android. Kita contoh misalkan kita lihat di sini nih. Nah, bahkan di sini kalau kita lihat dia ada Figma Design Kit-nya yang udah siap digunakan di dalam Figma. Nah, baik banget nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah desain kit yang disediakan oleh Google buat teman-teman sebagai panduan bagaimana sih si Google ini membuat sebuah desain UI, atau bagaimana sih biar kita itu bisa membuat desain yang sama seperti Google buat gitu. Ini panduan-panduannya. Kalau kita lihat di bagian page sini ada stylesnya. Nah, ini banyak banget teman-teman. Di sini dia ada typografinya, ada color guidance, elevation, elements, layout breakpoint. Bahkan sampai layout breakpointnya dia ada di sini. Terus nanti teman-teman coba bisa explore sendiri atau lihat sendiri di website materials.io. Nah teman-teman, tadi adalah contoh desain sistem miliknya Google. Gitulah kira-kira gambaran sebuah desain sistem. Dan gimana sih cara ngebuat desain sistem ini? Ayo langsung kita ke praktiknya. Oke, di sini gue punya desain yang sangat-sangat sederhana. Ini adalah desain sebuah web. Sebenarnya ini juga random ya, nggak tahu tujuan dari web ini buat apa. Tapi di sini gue cuman buat bantu untuk menjelaskan seperti apa sih atau bagaimana sih cara membuat desain sistem tadi. Nah, di sini gue sudah membedakan di page-nya ya. Di page desain UI ini adalah page yang dimana isinya desain yang kita buat. Lalu desain sistemnya gue buat di page yang lain. Nah, seperti ini contohnya. Ini desain sistem yang sangat-sangat sederhana. Di sini gue buat sebagai style guide-nya. Tapi karena kita di sini mau belajar, anggaplah ini masih kosong. Nah, di sini kita buat di page baru. Tadi gue buat desain sistem namanya. Lalu nanti kita di sini buat frame baru. Oke. Seperti yang sebelumnya udah kita pelajarin, bisa buat frame di sini atau kita bisa ngedrag langsung sini, terserah ukurannya random atau bebas. Ting. Nah, langsung muncul frame 1. Di sini kita buat frame kosongan buat naruh elemen-elemen atau desain-desain atomik tadi ya, yang bakal kita pakai di desain UI kita.
Oke, di sini gue pengen ngebuat sebuah button misalkan. Button. Oke, buttonnya warnanya misalkan ungu gelap. Ini kita buat jadi 10. Oke, kita grouping. Nah, geser grouping. Nah, ini sudah menjadi sebuah button. Nah, kalau kita lihat button di sini teman-teman, ini bentuknya atomik atau molekul. Nah, jadi button ini disebutnya adalah atomik karena dia button ya, bukan kumpulan teks sama rectangle, tapi dia menjadi sebuah button. Nah, button ini dia menjadi sebuah atomic design. Nah, button ini mau kita gunakan dalam desain kita tadi. Jadi caranya button ini kita buat dulu menjadi sebuah komponen. Caranya gini teman-teman. Kita klik button yang udah di grouping tadi, klik kanan. Di sini ada create component, atau teman-teman bisa juga di layernya klik kanan, create component. Oke, menjadi sebuah komponen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebelah kiri di layernya, bentuknya ini udah berubah. Sadar nggak? Dia menjadi apa nih? Bentuk wajik. Terus dia ada wajik kecil-kecilnya, ada 4 wajik. Sebelumnya dia sebelumnya seperti ini. Saat kita create menjadi komponen, maka berubah menjadi kayak gini, ikonnya berubah. Ini tanda dia sudah menjadi sebuah komponen dan sudah bisa kita gunakan di desain kita tadi. Lalu kita ke desain kita tadi di desain UI, contoh ya. Nah, ini anggaplah belum ada nih. Ini kita hapus. Kita pengen taruh button tadi di sini. Caranya adalah kita pergi ke aset. Nah, di lokal komponen. Jadi desain yang udah kita buat menjadi sebuah komponen tadi, dia bakal masuk ke dalam assets. Nah, di assets inilah nanti kita bisa menggunakan desain tadi, atau kita dapat menggunakan desain yang sudah kita buat secara berulang kali. Ini memudahkan kita nih dalam efisiensi tanpa harus ngedesain ulang berulang kali dengan desain yang sama. Bayangin kalau teman-teman misalkan membuat sebuah desain itu beratus-ratus halaman. Gak mungkin kan kita mau ngegantiin satu-satu, semisal ada sebuah perbaikan, atau misalkan nanti dari klien minta diubah nih warnanya seperti ini, ternyata nggak sesuai warna yang awal dipilih. Nah, itu bakal repot. Jadi di aset ini dengan komponen tadi, di aset ini nanti muncul tadi di frame 1 ya. Nah, sudah muncul nih. Kalau udah jadi aset seperti ini, kita bisa menggunakannya kapan saja, tinggal ditarik, ditaruh desain. Jadi deh. Jadi kita tarik lagi misalkan sini, set, jadi. Tarik lagi di sini, tak. Sudah jadi. Nah, inilah fungsi aset ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sebuah desain, nggak perlu ngebuat satu-satu. Itu bakal memakan banyak waktu, jadi kurang efisien.
Jadi dibuat dulu menjadi sebuah komponen biar dia masuk ke dalam aset, lalu bisa kita gunakan berulang kali. Nah, kalau kita lihat di bagian layernya, kita klik nih, misalkan sini. Nah, button ini tadi, kalau kita zoom, button ini tadi, ingat nggak tadi bentuk ikonnya itu ada bentuknya wajik tapi ada titik-titik kecil, ada 4 wajik di situ, wajik kecil. Kalau kita lihat lagi di desain sistemnya, nah bentuknya seperti ini ikonnya. Kenapa berubah saat dia digunakan di dalam desain kita? Jadi saat kita gunakan dalam sebuah desain, dia menjadi child, atau bisa kita bilang anakan dari sebuah komponen tadi. Jadi ini anaknya dan ini induknya, ini parentnya. Terus maksudnya ini anaknya dan ini induknya itu apa? Jadi gini teman-teman, saat kita pengen melakukan perubahan, misalkan bayangin nih, ini kita mau melakukan perubahan, ternyata requestnya warna yang ini kurang cocok, mau kita ganti warna lain. Dia minta warna, misalkan nih kliennya itu minta warna lain. Kita tinggal pergi ke parentnya, terus kita ubah ke warna yang sesuai diinginkan. Misalkan jadi warna apa ini bilangnya ya? Tosca atau bukan? Warna hijau aja lah biar enak nyebutnya. Jadi warna hijau. Sebatannya kita gelapin tulisannya. Oke, jadi warna hijau. Maka saat kita ngerubah atau saat kita melakukan perubahan di parentnya ini, di desainnya dia juga akan berubah. Nah, karena sifatnya child ini bakal mengikuti parentnya. Terus di sini tulisannya masih button, jadi masih kayak konsep atau template-nya gitu ya. Kita juga bisa ngerubah di sininya menjadi jangan button, misalkan read. Nah, maka di sini bakal berubah, semuanya berubah. Terus gimana kalau misalkan kita pengen ngerubah salah satu button di sini? Bisa aja. Kita pengen ngerubah misalkan di yang button sini, ini bukan read, kita ganti menjadi baca. Nah, di sini kita posisinya ngerubahnya di childnya, di anakannya. Maka saat kita ngerubah di anakannya, di parentnya tidak akan berubah karena ini yang menjadi kunci utamanya. Kayak gitu. Mau kita ganti warna juga, ini nggak akan berubah. Nah, di parentnya nggak akan berubah. Nah, tetap hijau. Jadi kalau misalkan hanya ada salah satu yang pengen dirubah, itu bisa. Terus kalau misalkan si merah tadi yang udah kita ubah, itu kan dia masih anak kan. Kalau kita ubah juga di parentnya, apakah dia bakal tetap ngikut lagi? Misalkan kita ubah jadi warna biru, ungu. Ungu udah, biru aja biru. Terus tulisannya kita terangin dulu ya. Oke, kita lihat. Tetap, karena kita sudah merubah dia di childnya ini, di desainnya ini. Terus gimana misalkan nih, kita pengen ngelepas si childnya ini dari parentnya, biar nanti suatu saat di kemudian hari ada perubahan, dia nggak ikut berubah saat kita mau ngerubah di bagian parentnya. Misal di desain bagian ini udah fix banget nih, kita nggak mau ngerubah-rubah. Jadi suatu waktu ada perubahan di yang lain, dia nggak ikut berubah. Karena kan button tadi bisa aja kita gunakan di bagian lain, gitu loh. Nah, kita mau memisahkan dia dari parentnya. Jadi kita klik buttonnya di sini, klik. Nah, muncul di inspektornya. Kita lihat di sini, ini kan ada nih gambar komponennya nih, induk atau parent komponennya. Nanti kita ke titik 3 ini. Nah, detach instance. Nah, tinggal diklik. Nah, kalau kita lihat di sini, dia udah nggak akan berhubungan sama parentnya lagi. Jadi kalau misalkan kita ngerubah lagi di bagian parent, kita ubah lagi nih warnanya, jadi warna kuning. Nah, dia nggak akan ikut
karena dia udah kita pisahkan, bukan bagian dari komponen tadi. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi desain sistem ini sangat berguna banget buat kita saat membuat desain. Yang seperti tadi udah gue sebutin, ini bakal ngebantu banget, terutama dalam efisiensi ya, efisiensi waktu ya. Bakal ngebantu banget. Jadi kita nggak perlu ngebuat desain satu-satu, kita nggak perlu makan banyak waktu untuk mikirin yang ini harusnya desainnya apa. Dan yang paling penting dan terutama, bakal ngebuat produk kita atau desain kita itu menjadi konsisten. Jadi nggak nanti di halaman ini teksnya fontnya ini, di halaman lain teksnya fontnya beda lagi, kayak gitu teman-teman. Karena dalam sebuah desain itu sangat dibutuhkan konsistensi. Nggak perlu jago desain, bahkan semua orang saat melihat sebuah tampilan website, kalau misalkan dalam sebuah desainnya itu tidak ada konsistensi, itu pasti nggak nyaman kita ngeliatnya, betul nggak? Kita bakal nggak nyaman. Maka itulah dibuatlah desain sistem, sebuah library seperti inilah. Nah, contohnya yang sudah kita buat. Ya, jadi begitulah teman-teman. Secara singkat dan simpelnya bagaimana sih membuat desain sistem, yang dimana di dalam desain sistem ini kita bisa membuat style guide gitu loh. Style guide untuk membantu kita dalam mempermudah pembuatan desain. Dan dengan desain sistem ini, pengembangan itu bakal menjadi lebih cepat karena komponen-komponennya itu sudah ada gitu loh. Kita nggak perlu lagi membuat desain satu-satu, apalagi dalam jumlah yang banyak gitu loh. Kalau misalkan kita membuat desain yang halamannya itu bahkan sampai ratusan. Oke teman-teman, semoga dengan mengikuti tutorial tadi, kita dapat membuat desain sistem yang efektif, terutama menggunakan Figma, sehingga akan meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam proyek UI UX, serta memudahkan kita dalam kolaborasi tim. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update seru lainnya tentang desain mendesain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan hayu ngedesain. Walau aku masih pemuya, pelan-pelan jadi jago.